saya memberikan pembelajaran online dengan materi tentang stoikiometri reaksi. Ya, kalau kemarin kita udah belajar tentang konsep mol, untuk kesempatan hari ini kita mempelajari stoikiometri reaksi, tapi reaksi sederhana. Ada dua reaksi yang saya demonstrasikan hari ini, dan nanti akan kita lakukan perhitungan kimianya. Kita akan mereaksikan HCl 1 molar dengan serbuk Zn, ya, serbuk Zn. Oke, nah, ini saya ambil tabung reaksi, saya masukkan HCl, ya, saya masukkan HCl kira-kira 2 mili. Lalu saya masukkan serbuk Zn. Kita amati reaksinya, saya aduk-aduk. Nah, dihasilkan gas hidrogen, ya. Kamu lihat di sini ada gelembung-gelembung gas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang kedua, HCl kita reaksikan dengan kalsium karbonat. Ini akan saya reaksikan CaCO3 dengan HCl, ya. HCl saya masukkan, oke, kira-kira 2 mili. Nah, kemudian ini ada serbuk kalsium karbonat. Nah, saya reaksikan. Nah, kamu amati reaksinya, ya. Nah, dari yang kamu amati tadi kan dihasilkan gas yang dihasilkan itu adalah gas karbon dioksida. Kalsium karbonat tadi warnanya putih. Oke, itulah percobaannya, ya. Nah, untuk yang pertama, misalnya saya berikan soal, ya. Contoh dari reaksi yang tadi, serbuk Zn direaksikan dengan asam klorida 1M. Jika volume gas hidrogen yang dihasilkan 0,224 liter dengan reaksi Zn tambah HCl menjadi Zn2 tambah H2. Nah, ini saya tambahkan, ya. Saya tambahkan ini kondisi standar. Ya, tadi dari percobaan yang kita lakukan itu tadi besi, serbuk besi kita masukkan ke HCl, dihasilkan gelembung-gelembung gas. Hingga sampai saat ini masih ada gelembung gas yang dihasilkan. Jika misalkan gas hidrogen yang dihasilkan itu sebanyak 0,224 liter pada kondisi standar, berapa Zn yang kita masukkan? Berapa massa Zn yang kita masukkan? Nah, itu. Ya, sekarang, ya, perhatikan cara menghitung, cara menentukan massa Zn yang bereaksi. Nah, pertama, kita ulang dulu reaksinya. Kita tulis Zn ditambah HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Ini gas, ya. Jadi Zn padat solid, HCl larutan, klorida, ZnCl2 larutan, dan gas hidrogen. Jadi tadi ada gelembung-gelembung gas, itulah hidrogen. Jika gas hidrogen yang dihasilkan 0,224 liter pada kondisi standar, ditanyalah berapa gram ini yang kita masukkan, ya. Nah, perlu dikasih kamu tahu, ya. Biasanya dikasih tabel soal. ArZn adalah 63,5. Oke. Inilah reaksinya. Ada reaksi kita setarakan dulu, ya. Atau Zn di kiri 1, di kanan 1. Ini 1, tapi Cl-nya ada 2. Ini Cl-nya 1, kita kali 2, hanya 2. Sudah setara. Nah, baru kita hitunglah mol H2, ya. Kemarin kita udah belajar tentang mol. Jika volumenya diketahui, volume pada kondisi standar, bisa kita tentukan mol gas hidrogen.
Ya, jadi pertama carilah N H2. Mencari N-nya adalah volumenya dibagi 22,4 liter. Sehingga dihasilkan volumenya 0,224 liter dibagi 22,4 liter, sehingga NH2 itu adalah 0, kalau 0, ini pindah ke sini 2,24 dibagi 22,4 belum bisa 0 lagi, sehingga ini 1 ya. Mol H2 0,01 mol. Sekarang kita tentukan Zn-nya ya. Kalau kita lihat perbandingan koefisien reaksi di 1:1, artinya jika 1 mol H2, Zn-nya juga 1 mol. Dengan kata lain, jika H2-nya 0,01 mol, jika H2 0,01 mol, tentu Zn-nya juga sama. Sehingga NZn sama dengan 0,01 mol. Nah, sekarang yang ditanya apa? Massa. Ya. Carilah, mencari massa. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang perhitungan massa. Jika molnya ada, adalah molnya dikali AR-nya. Masukkan molnya 0,01. AR dari Zn 63,5. 0,01 kali 63,5. Mungkin banyak yang langsung bisa mengerjakan, atau saya jelaskan untuk yang masih kesulitan perhitungan matematika. 1 kali 63,5, 635 ya. Kita hitung berapa di belakang koma? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya 0,635. Ya, itulah massa Zn yang bereaksi jika gas hidrogen yang dihasilkan dari hasil percobaan 0,224 liter pada kondisi standar. Oke, untuk soal yang kedua, kalsium karbonat direaksikan dengan HCl, hasilnya kalsium klorida, H2O dan CO2. Ini gas CO2 dihasilkannya, itu tadi belum gas tadi. Nah, jika CaCO3 kita masukkan 1 gram dan HCl-nya 1 molar. Ditanya berapa volume gas CO2 yang dihasilkan? Nih. Kemudian ditanya juga HCl yang 1 molar tadi yang kita masukkan, berapa sih volume HCl yang bereaksi? Ya. Nah, mungkin HCl-nya tidak semua bereaksi, tapi berapa volume HCl yang bereaksi? Nah, sekarang kita tulis dulu reaksinya. Kita tulis lagi reaksinya ya. CaCO3 ditambah HCl, hasilnya CaCl2 atau kalsium klorida ditambah H2O ditambah CO2. Nah, jadi tadi kalau kita tuliskan di sini, jika ini 1 gram, ini berapa volumenya? Yang 1 molar, konsentrasi 1 molar. Dan ini juga berapa liter yang dihasilkan pada kondisi standar atau STP. Oke, tentu yang pertama kita kerjakan adalah dari CaCO3, karena massa CaCO3 yang diketahui. Jadi yang pertama, tentukanlah mol CaCO3. Mencari mol CaCO3 jika massanya ada adalah massanya dibagi mR-nya. Masukkan massanya 1 gram, 1 mR-nya itu boleh kita hitung di sini mR-nya ya. mR CaCO3
sama dengan CA-nya di 1, AR-nya CA tadi 40, tambah C-nya di 1, AR-nya 12, O-nya ada 3, AR-nya 16, 40 tambah 12 tambah 48 di 100. Sehingga ini 1 dibagi 100 adalah 0, ini baru 10. 10 bagi 100 belum, 0, lagi. Jadi 100 bagi 101. Sehingga NaCO3 sama dengan 0,01 mol. Nah, sekarang untuk yang bagian A, ditanya berapa volume gas CO2? Ya, bagian A, volume gas CO2. Kalau kita mencari volume gas CO2, tentu kamu cari dulu mol CO2. Mol CO2. Ya, sebelumnya kita setarakan dulu ya. Tadi belum kita setarakan. CA-nya ada 1, CA-nya 1, CA-nya sini 2, tentu kita kali 2. Hanya 2, udah sama. CA1, CA1, CL-nya 2, CL-nya 2. Sekarang kita lihat O-nya ada 3. O di sini 1, O di sini 2, sudah 3. Mol CO2, sekarang kita lihat perbandingan koefisiennya. CaCO3 1, CO2-nya juga 1, artinya 1 banding 1. Artinya jika mol CaCO3 0,01 mol, tentu mol CO2 juga 0,01 mol. Nah, sekarang yang ditanya volume. Berarti tentukan volume CO2 adalah pada kondisi standar berapa molnya kali 22,4 liter. 0,01 kali 22,4 liter. Yang ke 1 kali ini 224. Berapa di belakang koma? 123, 123, jadi 0,224 liter. Itulah volume CO2 yang dihasilkan. Kalau kita misalnya mau ubah dalam mililiter, berarti ini kita kali 1000. Kali 1000 berarti dia 224 mililiter. Ya, oke. Volume CO2 sudah dapat. Sekarang kita mau mencari berapa volume HCl. Yang bagian B, ya. Berapa volume HCl yang dibutuhkan, yang konsentrasinya 1 molar. Ya, kita cari mol HCl dulu. Mol HCl adalah, dia perbandingan koefisiennya 2/1, ya. 2/1 dari mol CaCO3. 2/1 0,01 adalah 0,02 mol. Oke, itu adalah mol HCl. Nah, sekarang mau ditanya volumenya. Molarnya ada, molnya ada. Berapa molar? Ya, saya kasih di sini sedikit ya. Ini molaritas. Molaritas itu sebenarnya berapa molnya per liter. Atau bisa juga molar itu adalah N per H, ya. Nah, sini kita lambangkan mol itu adalah N, ya. Nah, sekarang kita masukkan N-nya 0,02, M-nya 1, sehingga kita tuliskan M adalah N per V. Karena ditanya V, ya, berarti V adalah N per M. N-nya 0,02. M-nya adalah 1. Sehingga volumenya ini adalah 0,02 liter. Ya, atau sama aja, kalau kamu jadikan mililiter, dia berarti kalikan 1020 mililiter.
sampai sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Ada soal, silakan dikerjakan dulu.